Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Ningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Palu, Unit Kerja SMP Negeri 7 Palu. Video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi. Pendidikan merupakan ruang berlatih membentuk citra, baik dalam diri dan perilaku manusia agar berkembang seluruh potensi diri dan kemampuannya. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan kegiatan atau bagian dari pendidikan. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertanyaan pemantik untuk membuat kesimpulan dan refleksi adalah sebagai berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap siswa ibarat kertas kosong. Pembelajaran saya berpusat pada guru, pembelajaran kaku dan tidak berpihak pada siswa. Semua siswa harus mendengarkan saya mengajar. Tidak boleh berbicara agar tidak mengganggu konsentrasi siswa lain. Saya kurang memahami karakteristik murid. Setiap siswa wajib tuntas KKM. Jika tidak tuntas, saya menganggapnya gagal. Setiap siswa wajib menguasai materi. Labelisasi anak tidak pandai jika tidak tuntas KKM. Ketika murid tidak menulis, saya menganggap mereka tidak belajar. Pendidikan budi pekerti merupakan pembelajaran yang difokuskan hanya pada saat pembelajaran agama dan PPKN. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. 1. Siswa bukanlah kertas kosong, tetapi setiap anak telah memiliki garis samar. Kita hanya bisa memandu, memperkuat kodrat, mengajarkan tanggung jawab sosial, serta bijak dalam menghadapi perubahan agar tidak kehilangan arah. 2. Mendesain modul ajar yang kolaboratif, bervariasi, bermakna, dan menyenangkan, yang berpusat pada murid atau student learning. 3. Melakukan pembiasan positif dalam kelas dan lingkungan sekolah. 4. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal atau konteks lokal sosial budaya. 5. Menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan. 6. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik murid yang merdeka agar dapat bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. 7. Mengadakan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar setiap siswa yang mempunyai sifat unik, istimewa, yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain serta menghargai keberagaman. 8. Menuntun murid dengan sabar dan sepenuh hati
serta menghamba pada anak, di mana saya tidak bisa memaksa mereka menjadi anak yang sama, menguasai materi ajar yang tidak dia kuasai, dan pandai di semua bidang. 9. Semua pembelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta melatih kecakapan abad 21 pada murid agar dapat tercipta keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan juga karya. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, memperhatikan karakteristik minat dan bakat peserta didik. Aktif kolaboratif, yaitu memacu rasa kerjasama peserta didik, variatif, tidak membosankan, dan juga kreatif. Saya berusaha atau berupaya menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut. Selalu memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti. Dan saya berharap saya dapat menginspirasi lingkungan belajar di sekitar saya. Kesimpulan: mendidik adalah menuntun dengan hati, bukan menuntut. Menyesuaikan kodrat anak, baik lahir dan batin. Menerapkan konsep merdeka belajar yang berpihak pada anak, serta memahami anak, bukan tabula rasa. Guru sebagai tukang kebun kehidupan dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Refleksi: mengembangkan seluruh potensi anak berdasarkan karya, cipta, dan karya demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia serta menjadi pembelajar dan pembelajar sepanjang hayat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian, terima kasih.